daripada industri. Okay. Okay, seperti yang kita ketahui ya, National STEM Movement kita di Malaysia, we have started since 2015 dan National STEM Association we have started since 2018. Jadi sangat pentinglah bagi kami di National STEM Association ni untuk membantu ramai lagi rakan-rakan untuk mengetahui dan memperkembangkan tentang STEM. Jadi kalau kita tengok dalam PowerPoint ini, ramai yang daripada dulu lagi sekarang tak mengerti apa itu STEM. Jadi seperti yang kita ketahui, STEM ini bukan saja sekadar mempelajari konsep-konsep dalam fizik, chemistry dan sebagainya, tetapi juga memainkan peranan yang penting dalam memperkembangkan dalam disiplin of ilmu, knowledge, science. Bila kita cakap science, all our student, all our colleagues must be able to integrate physics, chemistry, biology dan mathematics itu adalah sebagai bridge untuk mengukuhkan konsep-konsep sains ini dan dibantu oleh various technologies dan juga to engineer, to understand all this science, technology and mathematics. Ini adalah definisi National STEM Movement pada 2016. Tetapi bukan saja we should be faham tentang konsep fizik saja. Nanti budak-budak bosan kalau kita hanya sekadar cerita tentang fizik, chemistry, biology. Kita juga mesti kaitkan juga dengan STEM skill. Dan all this insyaAllah akan dicerita lagi nanti oleh penceramah kita, Dr. Nawawi, how the integration of khazanah dalam ilmu sains tadi tu dan memainkan peranan dalam STEM skill, kemahiran STEM skill ni. What is kemahiran STEM skill yang kita nak tekankan di sini adalah mathematics and science skill tadi tu. Dalam inquiry dia, dalam memahami konsep-konsep, kenapa, the logical thinking dan juga engineering design skill. How they inquiry skill, the critical thinking, creativity. Anak-anak tadi boleh berkomunikasi menggunakan konsep-konsep fizik, chemistry, biology dan mathematics dan juga they can collaborate together. Jadi inilah hala tuju National STEM Association untuk membantu dan berkolaborate dengan semua rakan-rakan supaya anak-anak kita tadi nampak where do they learn the STEM concept dengan the STEM skill together supaya mereka boleh sampai kepada industri. Dan Dr. Rahmat selalu komen pelajar-pelajar kita perlukan lebih the critical thinking, the problem solving skill tadi tu supaya industri kita akan banyak berdialog insya-Allah selepas kita punya speaker berkongsi nanti. Jadi dengan itu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada all our colleague from Malaysia, Indonesia, Thailand yang sentiasa bergabung. This is our second time we bergabung mengadakan webinar dan juga webinar workshop together last month. Jadi dengan itu saya welcome again all our colleague dan pendedahan STEM ni sangat penting dalam ketiga-tiga keempat negara yang kita ada sebagai peserta pada pagi ini. Let's move forward and work together dengan National STEM Association dan juga National STEM Movement. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Dato' atas sambutannya. Berikutnya saya ucapkan welcome to partisipan yang baru saja bergabung
kita sudah masuk ke dalam acara inti kita pada hari ini. Let me say to you about the profile from Dr. Norawi Ali. Dr. Norawi Ali, as a senior lecturer in science education at School of Educational Study USM. Prior to that, started career as a science and bahasa and math teacher at school in SM Mahmandin Butterworth and Technical School TARP Penang. He was teacher at Matriculation Center USM and School of Physics USM. Obtained his PhD from UKM in Science Education. Currently is the chairman of Parent Teacher Association of SMDH MNA Gelugur Penang. His research focus on promoting STEM education among pre-service teacher. Kita sambut Dr. Norawi Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada National STEM Associations, terutamanya Prof. Profesor Dr. Nurani Idris yang menjemput saya untuk memberikan satu perkongsian ilmu, pengalaman untuk kita sama-sama memanfaatkan dalam pertemuan kita pada pagi ini. Saya nak cek dahulu sama adakah suara saya ini didengar atau tidak? Kedengaran. Ya. Jadi sebelum saya membuat presentation ini, slide Prof. Nurani masih lagi ditayangkan di sini. Kena off dulu. Okey. Jadi tajuk yang akan saya bentang pada pagi ini adalah activating a fund of knowledge in demystifying science learning. Jadi ini kerana kita tahu bahawa ramai pelajar rasakan sains, subjek ini adalah sains, subjek yang sangat sukar dan dia menyebabkan para pelajar rasa takut untuk involve dalam sains career. Okay. Jadi inilah yang merupakan satu cabaran kepada kita sebagai science educators, to make sure that the science is taught in a simple way. Kita nak mudahkan sains itu supaya sains itu dapat dilihat in our daily life. It focus in every activities in our daily life. Dan ini must be explained to the students. Because currently students they see that science is something that isolated, yang jauh, yang disconnected their daily life. Jadi sebab itulah tajuk yang saya pilih ini adalah untuk kita nak menjadikan sains ini mudah dan dengan banyak cara-cara yang boleh dilakukan. Dan apa yang saya nak kongsi pada pagi ini adalah melalui activating, kita mengaktifkan fund of knowledge ataupun dalam bahasa Melayunya adalah khazanah ilmu. So the knowledge that are available in student home, community, environment, yang mana merupakan suatu aset ataupun suatu bahan substance ataupun cultural knowledge yang sangat besar. Jadi dalam presentasi ini saya akan memfokuskan kepada beberapa aspek
Pertama kita akan glance tentang the challenge facing by science educators, apakah ada yang the fund of knowledge itu, dan how the fund of knowledge can be used, can be tapped to make the science conceptual become easy to understand and to be memorized and to be practiced in life. And also I'll share with all of you the strategy how we can adapt, adopt, and improvise fund of knowledge as a strategy to making the teaching in the classrooms or maybe outside classroom satu teaching yang memorable, motivating, and then engaging to the students. And some of the resolution or way forward that we should look into making that our teaching, our profession memberi impact kepada pembangunan bangsa dan pelajar, pembangunan negara, dan juga pembangunan Malaysia. Buat webinar. This is some of the challenges. Dulu sebelum takut nak tegur lagi takut yang kecil-kecil pun dia nak buat macam. Jadi antaranya adalah to mastering the pedagogical knowledge, which comprises of contextual knowledge and also pedagogical knowledge. And it's also a challenge for the science educators to stimulate interest or curiosity or inquiry among the students and creative and innovative approach. Dan juga we understand that students have multiple intelligence in their self. So this is also a challenge for us, for the educators, to accomplish the multiple intelligence that students have, because we have to find strategies, methods that can cater as much as possible the multiple intelligence of the students. And then juga considering about the inclusive and equity education. Ini juga penting because we want that students living in the rural area, in the kampung, in the desa, they also can benefit the science, not only those who are staying in bandar or in urban. So regardless of whatever their social economic status, so they have to benefit, the advantage of the science in their daily life. And finally is to nurturing students to be self-directed. That means they can explore later on, as much as possible career path in science disciplines, STEM disciplines, so that they can always look for improving their self. So this is what we need to cater for now, to cultivate now, so that they become self-dependent and maybe later on can be creating jobs rather than looking for jobs. And as we know that science for all, we understand that, and we are struggling for that. Dan kita juga nak jadikan supaya sains itu dapat dilihat dalam kehidupan. And looking at the Sustainable Development Goal 4 is to provide the quality educations, ensuring inclusive and equitable quality educations, and promoting lifelong learning opportunities for all. So this is what stressed in the US SDG, that we should take into consideration to provide equity and the quality education to our students. Okay, so if we look at the differences ataupun perbedaan antara equity and equality, equality ini adalah kesamarataan. We give the same treatment to everyone regardless of their need. So this is the equality. Whereas the equity, we are giving the treatment, but looking at differently dependence on needs. So kita melihat kepada keperluan pelajar itu. Okay? If you look at this
diagrams here, see. So this diagram explain makna tentang kesamarataan dan kesamaan. Jadi kita selalu dengar kalimah ataupun perkataan adil dan sama. Justice ini adalah keadilan. Jadi bermaksud di sini we have to provide scaffold kepada mereka yang memerlukan, so that bagi yang memerlukan dia akan enjoy, dia akan get benefits. Those yang sudah ada kebolehan, jadi mungkin bantuan yang diberikan sedikit, tapi bagi mereka yang perlukan banyak atau yang dia masih dalam keadaan kekurangan ataupun kelemahan dan sebagainya, so we have to guide, bimbing and provide the best scaffold supaya mereka juga boleh enjoy. Kalau kita lihat dalam remaja, so dalam remaja yang ketiga ini, the equality. Jadi kita lihat anak dan juga bapa ataupun abang ini sama-sama enjoy the tournaments, because they are giving the same equity support. So tapi dalam reality what happens ialah kita lihat yang dalam kehidupan sebenarnya adalah orang yang telah mampu itu diberikan lagi bantuan, sedangkan mereka yang kurang mampu itu yang perlu disokong itu tidak mendapat sokongan ataupun scaffold yang sepatutnya. So inilah yang kita kena revise, look, so the equity in education itu dapat dilaksanakan dengan sebagainya supaya pelajar dapat belajar sains dan melihat sains itu adalah related dalam kehidupan. Jadi the integration of fund of knowledge itu adalah satu cara where we can actually use to make the equity educations. Ini ada lagi gambaran yang menunjukkan tentang equality dan equity ini. Dan according to Howard Gardner, as I mentioned earlier on, okay, so we have, eight multiple intelligence. Bukan sahaja dari segi logical reasoning yang linguistic yang currently very much emphasized, but also student has the intrapersonal, student juga has interpersonal, special intelligence, naturalist, musical, bodily kinesthetic, dan ini semua perlu diaktifkan dalam pengajaran dan pembelajaran supaya we can cater all the possible intelligence yang ada pada diri pelajar. Okay, coming up to fund of knowledge. Jadi fund of knowledge ini adalah is a cluster of skills and knowledge gained through cultural interactions and history, and is very important for proper functioning of an individual in the community. Jadi it is a cluster of knowledge, cluster of skills. Skill itu skill dari segi mungkin cooking skill, skill dari segi construction, skill dari segi perancangan, skill dari segi pembinaan dan sebagainya, pertanian. Jadi semua ini adalah skills that are abundant, available in the students, and also their knowledge. Dia gain knowledge dalam komuniti dia melalui interaksi dengan family, dengan komuniti sekitar, dengan rakan-rakan. So actually they have collections of fund of knowledge yang berguna, very useful, that can be tapped, can be bring into the classroom, so that they are the relation to the science curriculums in the classroom. And also, according to other scholars, is referred to a cultural and historic knowledge or specific experience in the context of families and communities. Ini juga termasuk knowledge, perlakuan, disposition,
tingkah laku yang ada dalam budaya. Okay? And the concept would award recognition. Jadi kita kena tap all this the rich fund of knowledge yang ada dalam diri pelajar itu untuk kita jadikan sebagai bahan yang boleh diaktifkan dalam pengajaran. Jadi proses ini adalah proses yang dynamic of student life, dan dia berkembang dan terus berkembang pembinaan fund of knowledge ini. Jadi this is antara fund of knowledge yang berkaitan, yang based on the cultural, seperti macam cooking at home, designing or internal design, urban farming, gardening, going to daily or night market. So this is the culture that students are maybe not daily or maybe weekly they go to a night market, doing business, either online or face-to-face, learning the arts of healing, outdoors activities. They involve in cycling, hiking, swimming, fishing, and others. Also maybe in the games, like football, table tennis, and so on. And also doing recreational, like picnicking, camping, and doing some construction projects, renovations, wiring, piping, lighting, and also maybe community service, engagement, organizing campaigns, and maybe going to mosque or worship building, etc. All these are the activities, the cultures that are daily or involve students in their activities. Jadi begitu juga dengan language experience, pengalaman bahasa. Jadi saya contoh take one example, one of the proverbs we always hear, gajah sama gajah berjuang, so pelanduk mati di tengah. So this, I mean, this is even it is in bahasa, but it can actually remind us, can give ideas when you are teaching, for example, teaching science relating to electrics. The 3 pin plugs. If you look at the 3 pin plugs, there are 3 pins. Ada yang neutral, ada neutral, ada life and earth. Okay, earth. Jadi kalau kita lihat, sometimes it is confusing. Maybe for those who are not science literate, dia rasa macam benda itu pelik. Tapi when they relate to the language experience tentang proverb ini, so di tengah itu, mati di tengah itu adalah mati, kalau mati ditanam di bumi. Jadi so the antara 3 itu, bumi itu di tengah. So between these 3 pin itu, yang tengah itu adalah bumi for sure, and the right itu adalah yang hidup, and the left itu yang neutral. Jadi right adalah yang hidup, jadi life, hidup. Okay. Jadi itu juga dengan old song Bangau Bangau, ya. Kita selalu dengar ataupun anak-anak selalu menyanyikan. Jadi ini can be used and in the, let's say, talking atau teaching about weight of foods, tentang siratan makanan, bagaimana daripada Bangau itu kenapa kau kurus, kemudian kerana apa, kerana hujan dan sebagainya, jadi sampai pada akhirnya dia dimakan oleh ular. Jadi itu merupakan satu rantaian yang boleh dijadikan sebagai bahan in teaching science. Juga dengan bunga bukan sekuntum, pombang bukan seekor. So ini boleh menggambarkan tentang ekosistem yang boleh dijadikan sebagai bahan. Dan kita pernah dengar tentang naik angin, naik minyak. Okay? So soup making, for example, if I ask you, okay, antara minyak, so between oil and water, okay, yang mana akan cepat panas? Jadi ada banyak pendapat. Ada hanya 2 sajalah, sama ada minyak ataupun air sajalah. Tapi sometimes kita sebagai science educators, kita lupa bahawa our forefather actually they are very smart in
experiencing science dalam kehidupan dia, walaupun mereka tidak katakan mereka itu belajar sains, tapi they are actually using the words to show the situation sebenar di antara air dan minyak itu. Jadi kalau kita lihat pengalaman masak sup lah, I think everybody suka, I like to eat soup, soup ayam, soup kambing, whatever it is. Dan normally kalau kita masak sup in the night, kemudian bila kita biarkan pada pagi esok, you can see that floating in the soup adalah lemak-lemak, so lemak-lemak dan air di bawah tu lah. Jadi air tu still panas, tapi minyak tu, lemak tu terapung. Kenapa dia terapung? Kerana dia telah sejuk. Jadi ini bermakna melihat pada pengalaman ini. This is the experience in the kitchen. Minyak sejuk, air masih panas. Jadi menggambarkan bahawa antara minyak dengan air, minyak cepat sejuk berbanding dengan air. Begitu juga, minyak ini dia cepat panas berbanding dengan air. Jadi, kalau kita lihat kepada the specific heat contents of water and minyak, so the specific heat contents of water is higher than the specific heat content of oils. Jadi ini actually the culture yang ada dalam kehidupan, aktiviti seharian yang actually can be related to teaching science in the classrooms. And there are also many cultural objects based on locality. So maybe this is what I just can think for the moment. And of course, this cultural object differ from place to place. That's why when we teach science or maybe also other subjects, we have to relate to the object, the cultural object exist available around them. Jadi ini akan menjadikan satu ideas for us to relate with the curriculum science in the classrooms. Jadi of course not all these cultural objects can be associated with the curriculums. Depends on what topics we are teaching. For example, like here, jeruk pali is very famous pickle in Penang. Those who went to Penang, jangan lupa lah to buy jeruk pali as sebagai kenangan, sebagai buat, sebagai bahan untuk dibawa balik. Begitu juga dengan Batu Ferringhi Beach, Sheraton Beach. This is all the cultural object qualities. If you go to Terengganu, it's best Kropuk Losong, Tesco Mining, Japan, we have the second train. All these actually cultural object sometimes can be bring into the classroom purposely to make sure that the teaching, the science teaching concept are relevant. So this is an example, like as I mentioned, the cooking homes. So actually, we do cooking, actually it's involved a lot of science skills, science thinking in the cooking itu sendiri. Bagaimana kita tengok dari segi pemanasan api, distribution of fire into the fan itu kan. Jadi kalau kita menggunakan fan yang peluli, so dia akan menggunakan less consumption of gas. Jadi different materials in the fan itu berbeza. Jadi yang pentingnya adalah bila kita menggunakan bahan yang lebih cepat panas, so kita akan dapat menjimatkan the consumption of gas, dan ini akan menyebabkan kita can save our money budget. Jadi so this is what I think we need to activate and make aware to our students that actually whatever they do is always involve science concept, science process skill, science manipulative skills, also involve thinking skills. So in construction,
carpenters now. It involves not only the science, but also using the right tools for the right purpose. Okay? For cutting the wood, you need to use the good saw, circular saw, and so on untuk memaku. Jadi kena ada ukuran-ukuran yang melibatkan the mathematical knowledge in the consulting atau doing the renovation ini. Okay? Tengok juga sama macam this is the building, the construction. Jadi kalau ideas tentang the mixture of components in making the concrete, we have the cement, we have the soil, we have the pebbles, batu-batu kerikil, and water. So the composition of these elements or ingredients must be follow certain formulas, must be in the good ratios. Then only then you can get the better mixture of concrete. And to, of course, to build this wall, kita kena tanam the besi, the irons inside the ground, so that we understand that when the foundation is strong, so bila kita bina pagar ataupun tembok ini, dia akan sustain, dia akan tahan kuat. So actually this all involve science, technology, designing, but from the cultural experience, when they see the workers, the construction workers doing these jobs, actually they can get the ideas, or maybe they directly involved in constructions. Jadi mungkin ini adalah the ideas can bring to the classroom, sharing, maybe doing small projects which involve this concrete constructions. Jadi pembinaan, tembok dan juga halaman ini. Jadi ini semuanya merupakan sains. And this is another, the pickling buah-buahan ini. Actually, we can do this. We can explain. We can do practice to produce the pickle fruits ini. Jadi bukannya perkara yang mudah, by understanding tentang the concept of penjerukan, bagaimana tindak balas garam, air dan juga asid, menyebabkan buah-buahnya kan menjadi kecut dan can be preserved for a long time. Itu juga dengan industri yang menggunakan kukumbar ini. Okay, begitu juga dengan verification system, menggunakan sometimes menggunakan bahan-bahan yang terpakai, dengan botol air yang kosong, kita boleh plants tree, dan ini adalah very relevant currently as now we are facing the pandemic COVID. So the ideas to encourage students to plant themselves. Maybe start with a small, simple plants like here, bayam Brazil. We can also plant onions, stevia in the small, limited space. Okay? Jadi projek ini boleh meningkatkan kesedaran tentang the element science. Dan sample if you go to night market, you can see banyak bahan-bahan yang dijual. So antaranya sate. Okay, I choose sate. Of course dia merupakan the famous food yang ada di negara kita ataupun di rantau Asia ini.
So dalam ini kita melihat bagaimana proses penyediaan sati ini, dengan bahan-bahan yang available around. So, Really get it free like really, feels like really, we poppin' like a really. Even in the sun, you know I keep it icy. I could take a look, but it's too cold to bite me. Itu juga dengan pengalaman kita survive kite flying. Jadi budaya di Malaysia ini dahulu masa selepas proses penuaian padi, so dan tadi kan bermain layang-layang, jadi sudah pengalaman ini, the kite flying ini actually involve a lot of science concept, the principles, the balancing, so maybe from the small ideas by creating the kite ini, so they come nanti later on akan merangsang pelajar untuk menjadi mungkin the pilot, maybe also involved in aerospace activities. So yang pentingnya adalah we have to encourage the students to bring the ideas to the classrooms. Itu juga dengan proses of in outdoors hiking, dalam mendaki gunung ini, so actually it involves a lot of concept science, energy, for example, MGH here is the potential energy, and they climbs the hills, so dia akan dapat merasakan lakunya perubahan tenaga yang ada dari dia. Samping kemegahan itu, so ini can relate to the science concept. Juga dengan waterfalls, so we can teaching about the word concept, is a force time distance. Jadi by experiencing the cultural experience, doing picnicking, berkelah di tepi air terjun. So not only you can see the interactions of the water, bila air itu masuk ke dalam, so you can see the water wave produce, dan bila water wave ini bertemu, so dia akan menghasilkan interference. So ini adalah antara pengalaman-pengalaman yang can be get and bring to the classrooms. Begitu juga dengan tadi recreational at the beach, jadi seperti saya sebut, jadi dalam ini so camping, at the besides, at seaside, swimming, jadi kita pelajar boleh merasa sendiri the concept of buoyancy, when they are swimming in the sea. Dan kalau saya mungkin tanya tuan-tuan dari pengalaman renang dalam sungai ataupun dalam laut atau dalam kolam renang, yang mana lebih memudahkan, yang lebih seronok, ataupun it's good, I mean for staff to teach swimming to our children,
Dan kalau kita faham tentang konsep sains antara air sungai dengan air laut, of course the density is different. Dan dalam air sungai dia punya ketepatannya adalah mungkin 1 because the natural water. Dalam air laut ketepatannya is greater than 1. Jadi dia lebih tinggi. Dan bila greater than 1 bermakna dia punya the buoyancy force itu akan lebih tinggi bila kita masuk ke dalam air laut. Jadi ini bermakna kita akan kurangkan tenaga, kita akan dapat mengurangkan tenaga kita untuk berenang dalam air laut kerana supported by the sea water ini. Jadi maksudnya di sini lebih mudah untuk mengajar berenang pada anak-anak di laut, tapi laut yang airnya tenanglah, macam contoh di pantai Serating. So lautnya landai, it's very shallow sea. Jadi sesuai untuk kita bring the children, this is the experience learning, so that they can see themselves the effect of buoyancy force when they are immersed in the sea. Jadi not only talking, teaching in the classroom, but bringing students to have the authentic experience is very important. Dan sama juga kita melihat pengalaman the sea breeze and land breeze. Actually, it's very easy to explain if you connect to the the cultural experience, having recreational at the seaside. Dan normally nama orang banyak ada label tu. One of the how the name is associated is based on the locality. Maksudnya nama itu dia associate dengan tempat. Kalau contoh kalau Ahmad Perak atau Ahmad Kedah, maksudnya Ahmad itu dari Kedah, so associate to place. Mat Terengganu, so Mat from Terengganu, so the locality always associate to names. Like Imam Bukhari also is bukan nama dia Bukhari, tapi the place itu Bukhari. So since Imam Bukhari from Bukhara, so dia associate dengan tempat itu. So sama juga when we teaching the concept of sea breeze. So sea breeze meaning that the breeze from the sea. Jadi dia datang daripada laut. Dan we talking about the sea breeze ni adalah air ataupun tiupan. This is a soft. It is a very cool air from ocean, from sea, and coming to moving to the land. Dan itulah satu keajaiban bila kita berada pada tengah hari yang panas, ke laut, panas, tapi kita dapat merasai tiupan bayu yang very soft, winds flowing from the ocean to the mainland. Dan ini adalah satu kehebatan, actually the Almighty God kita yang menyebabkan ini. So this is because of the difference between the heat in the land and also in the sea. And as we know that di tempat yang panas macam sea breeze ini kita melihat, so di daratan itu dia lebih panas pada waktu tengah hari, since it consists of rocks, iron, sand, all this solid material compared to laut, air. So kerana air mempunyai muatan haba yang lebih tinggi compared to bahan-bahan logam atau batu-batan dan pasir ini. Jadi apa yang berlaku ialah bila permukaan pasir ataupun permukaan daratan itu panas, so dia akan menyebabkan udara surrounding akan naik ke atas, dia akan mengembang, dia akan expand and move outwards. Dan what happen is the cool air from the ocean, dia akan menggantikan, take replace the position of the air yang naik ke atas. So ini akan menyebabkan the circulations. Jadi ini adalah pengalaman actually when students, when we have cultural experience doing picnic at the beach, we can have these ideas.
we can explain this phenomenon. And similarly, during at night, so kita rasa di dalam laut itu lebih panas berbanding dengan di daratan. Jadi mungkin ini jaranglah kita berada di dalam laut pada waktu malam. But if you are in the ocean at night, you can feel that anda akan rasa tiupan angin sejuk daripada laut, darat ke laut. Okay, as I mentioned, this is urban gardening yang boleh dilakukan di kawasan yang very limited. So ini juga merupakan pengalaman yang sangat berguna kepada pelajar. So ini adalah bagaimana mereka memanfaatkan the space yang ada di kawasan perumahannya yang very limited, tapi mereka sangat aktif dalam proses penanaman sayur-sayuran dan pelbagai varieties, dan hanya menggunakan sustainable concept, di mana bagi tanaman-tanaman ini bajanya fertilizer from the daripada najis haiwan, from the chicken, from the goat. Jadi boleh digunakan sebagai fertilizer. Jadi mereka juga menggunakan konsep sustainable agriculture dalam kawasan yang sangat limited ini. Jadi variety of fruits, vegetables can be produced in a very small little place. Jadi this idea also can be inculcated in our students untuk jadi sebagai when the small farmers at the beginning tanam di tepi-tepi kawasan persekolahan, rumah. So later on it will develop the skills in agriculture, dan tidak mustahil later on mereka akan jadi professional farmers yang boleh menghasilkan produk yang berkualiti. Pengalaman mengerjakan ibadah, calling for prayers. So you can see the ablutions. Jadi wudhu bagi Muslim. Jadi sebenarnya kalau kita melihat konsep wudhu itu tak perlukan air yang banyak sebenarnya, tapi oleh kerana mereka tidak faham, you can see a lot of water wasting when mengambil wudhu atau buat ablution ini. Mungkin saudari tuan-tuan mungkin biasa mendengar suara azan berkumandang untuk memanggil atau mengerjakan solat. And kita akan perhatikan kalau suara azan itu dikumandangkan early in the morning, suatu subuh atau waktu malam. So kedengaran suara itu adalah sangat lantang, sangat kuat compare to the calling during the midday atau tengah hari. So ini actually involve the concept of sound travelling dalam medium yang berbagai, di mana dalam keadaan waktu malam ketumpatan udara itu adalah sangat tinggi di bahagian dekat dengan permukaan tanah. Jadi bila suara itu dilontarkan, jadi dia akan mengalami pembiasan ataupun pembiasan di bahagian permukaan bumi. Jadi sebab itulah tidak ada bunyi yang berpecah compare to tengah hari bila suara azan itu dikemandangkan. Jadi oleh kerana the density of air di permukaan tanah itu adalah kurang, so dia akan jadi berserakan bunyi itu. Jadi tidak jelas. That's why most of the concert yang dilakukan diadakan pada waktu malam. So kerana
udara yang nyaman dan juga kecepatan udara yang tinggi itu menyebabkan the serakan of sounds itu lebih tertumpu kepada permukaan bumi dan ini akan menghasilkan quality sound yang baik. So, and this is some of the activities yang boleh di inculcate among the primary school students. Project hidroponik menggunakan batang pipe sini dan yang juga boleh dijadikan sebagai satu pengalaman atau pembelajaran di luar bilik belajar yang boleh menimbulkan minat pelajar sebagai from their cultural experience involved in planting, in growing vegetables kecil-kecilan. Now they can start doing the hydroponic. Jadi sistem yang lebih sistematik, yang lebih teknologi yang lebih baik dengan desain thinking untuk menghasilkan kedudukan ataupun structure yang paling tinggi. So mereka boleh produce vegetables dengan kualitas yang banyak. Dan bagi di kawasan-kawasan pedalaman, for example, yang tidak ada kemudahan pipes. So the idea of using bamboo is alternative to produce, batang untuk membuat ekonomi. Jadi whatever it is, we have to look into whatever resources yang ada di sekitar yang dimanfaatkan untuk bawah dalam ajaran. Juga dengan hacking, this is another form of knowledge yang juga related to many science concept, boiling force, density, and so on. Itu juga dengan pemakanan ini, yes, it's a simple of making kimchi, tapai, using the concept of fermentation. Jadi ini juga merupakan aktiviti yang boleh dilakukan yang ada di rumah, bahkan can be done in the classroom by changing the situation atau keadaan classroom, making like home cooking place. Jadi mungkin di saudara-saudara yang ada di sebelah Indonesia very famous dengan suka dengan tapai, it's not totally anaerobic process. This accounts for the low alcohol content. Jadi pembuatan tapai in Indonesian tempe. So ini merupakan produk yang banyak menggunakan the science knowledge yang melibatkan fermentation. Dan kita juga biasa dengan budaya kita menunjukkan tangan good, baik, ataupun tak baik. But our hand also can be used, to understand the concept of, like here the right hand rules, menggunakan konsep daya force and motion, daya motion and arus and current. Jadi ini to show that the principle in a generator. Dalam generator, so menggunakan tangan kanan. So tangan kanan, for example, like generator dalam bicycle. Bila kita kayuh bicycle, the more faster you cycle, you can see that the brighter the lampu, the lights from the lamps di hadapan. Jadi ini bermakna bila kita menggunakan tenaga yang lebih, you can produce tenaga yang lebih. So jadi reflected to the right flaming rules. Jadi tangan kanan itu lah untuk kita menghasilkan tenaga yang kuat. So that's why this is the principle generator, menggunakan the right flaming rules. Dalam konsep motor, for example, motor is objek yang bergerak menggunakan elektrik. Let's say kita nak pasang kipas, you want to on the fan, you want to on the blender, for example. So tak perlu kekuatan, just we can use our left hand untuk on the switch and they start moving. Jadi di sini pengalaman ini adalah untuk at least membezakan, untuk mengelak daripada berlakunya confuse between where to use the left flaming rules and right flaming rules. Jadi sebenarnya kalau kita lihat banyak pengalaman-pengalaman di rumah yang boleh di-associate dengan teaching, learning in the classrooms.
Okay, come up to a model of teaching. There are many model of teaching that associate of knowledge, antaranya instructional congruence, everyday sense making, visual authentic science, hybrid space, okay, by this button. Yeah, but di sini yang pentingnya lah the fun of knowledge itu dia akan melibatkan process of creation, tuning and restructuring, okay, existing schemas. Dari proses penambahan dan juga pembetulan dan mungkin restructuring kalau sekiranya berlaku kesilapan konsep, so dia merupakan proses of restructuring. Dan by applying the fun of knowledge ini sebenarnya kita acknowledge the student experience. Jadi student akan rasa gembira bila pengalaman mereka doing the activities, mungkin tanaman activities dan sebagainya yang mereka lakukan dalam community dia dibawa atau di share dalam kelas. Jadi student will be very happy. Dan ini adalah satu cara bagaimana kita nak encourage the talking science in the classrooms. Dan indirectly kita acknowledge student sebagai individu yang mempunyai pengetahuan, okay, because they come to the classroom bukan datang dengan kosong sebenarnya. They have dia very rich embedded fund of knowledge yang kita boleh gemburkan, kita boleh dig, and then can be relate to the classroom curriculum. Okay, ini adalah contoh pengalaman budaya, okay, pengajaran bila pelajar itu menggunakan pengalaman piknik di satu tempat. Okay. Jadi untuk explain the concept of distance, velocity, acceleration ini, so menggunakan pengalaman berkelah. So sketch the location of maps. So ini kita boleh encourage the students to talk science activities yang involve doing the picnicking activity tersebut. Jadi secara indirect, which not necessarily kita akan explain terus the concept, tapi kita boleh menggalakkan pelajar tu untuk share dia cultural experience. Kemudian boleh kita menggunakan pendekatan yang berbentuk inductive to explain the concept science yang kita ajar dalam classroom. Itu juga dengan cultural artifacts kita digunakan dalam kajian untuk menerangkan the concept of frequency, amplitude, and integer sound wave, for example. Okay. And the cultural song yang melibatkan rainbows, colors of rainbows. Ini tadi saya sebut tentang seperti gajah naik minyak, okay. Boleh proverbs, just very very boleh kita dengar, okay, seperti gajah naik minyak, okay. Tidak pernah kita dengar gajah naik air atau gajah. Kita juga pernah dengar seperti gajah naik angin. Jadi untuk menggambarkan bahawa tadi minyak dengan air itu, minyak itu dia cepat panas. Naik minyak, kalau naik angin lagi cepat panas, lagi cepat. Because angin dengan minyak, angin akan lebih cepat panas. So actually the proverbs ini dia akan memberi satu idea kepada kita lah, kepada pelajar untuk quickly memorize some of the concept dalam science, which is maybe difficult to explain, but by listening or by using the proverbs or the word, the terms that they commonly listen in the community, so dia akan membantu untuk mengingati dan memahami konsep itu dengan baik. Okay, so lastly, maybe this last part, I just want to share you the fun of knowledge strategies. Jadi yang ini melibatkan of 5 strategies. Yang pertama sekali ialah kita kena identify student fund of knowledge seperti saya sebut tadi. Kemudian try to match the physics, the science concept yang involved with their fund of knowledge. Kemudian menggunakan pengalaman adalah pengalaman seharian dan juga language skill dalam proses penerangan proses sains. Seterusnya adalah membentuk satu hybrid space, okay? Satu situasi atau keadaan yang resemble to
the actual, tapi dalam classroom ataupun outside classroom. Jadi ini untuk memberikan peluang kepada pelajar untuk practice the science concept secara hands on, and then of course menggunakan the concept of this approach model. Okay? So in detail ini adalah penerangannya bagaimana kita dapat identify the phenomenal knowledge. Mungkin secara informal conversations, mungkin dengan sendiri mengunjung, personal visiting to student community, student locality, maybe during exercise times, visiting families and village. Okay. Jadi ini adalah untuk kita mendapatkan apa dia the interest of the students. I mean, in teaching, we have to be proactive, not only be in the classroom, but as science educators, we need to explore what are the cultures, the objects, the main landmark that have in their student communities. So by understanding this, it is very useful later on to connect to the science concept. For example, when the student menghadapi flooding ataupun banjir kilat, okay. Jadi ini memberi satu pengalaman untuk list out, for example, floating objects ataupun condition of movements. Melihat bagaimana objek itu yang terapung, yang berjalan dalam dia hanyut oleh air. Jadi pengalaman ini actually can be tapped now to explain the concept of buoyancy. Dalam proses involvement in picking line productions. Begitu juga dengan salted duck eggs, bagaimana proses membuat telur masin, telur ikan masing. Dan yang keduanya adalah matching science knowledge dengan fun knowledge. So there must be associations, so that ini akan memudahkan proses the transfer explaining kepada para pelajar. Okay, so that from these steps we can have the differences, the similarities between daily routines and also the practical science inquiry. Dan ini memudahkan pelajar tu untuk cakap lah, seperti saya sebut tadi, to talk, to speak, and to think scientifically. Dan menggunakan proper language. Tadi saya sebut tadi dalam menggunakan bahasa, pengalaman berbahasa yang boleh kita kaitkan dengan konsep-konsep sains yang diajar. Sebenarnya talking science ini secara writing ataupun secara sketching, drawing ataupun summarizing using tables. Jadi ini sebagai contoh senario kalau pelajar itu timbul tadi tinggal di kawasan yang menghadapi banjir. Jadi menggunakan konsep tentang pengalaman bahasa, untung sabuk timbul, untung batu tenggelam. Jadi ini actually can be related, can be associated with the concept of science yang nak diajar. The fourth phase is creating a hybrid space. Jadi ini adalah satu situasi yang kita sendiri secara terancam menukarkan sedikit suasana dalam kelas itu supaya dia example sama seperti dengan situasi dalam rumah ataupun dalam komuniti. Kita switch to a noisy outdoor environment. Kadang-kadang tidak perlu. Mungkin pembelajaran itu berlaku dalam keadaan yang sedikit bising, tapi situlah sebenarnya berlakunya the sharing of knowledge, pengalaman yang akan membina pelajar itu untuk memahami konsep yang baik. For example, like macam the pickle process ataupun dalam proses pencerukan buah-buahan ataupun dalam menghasilkan telur masin, for example. Okay. So kita mungkin boleh bawa telur itu ke dalam kelas, kemudian dia basuh
dan diletakkan dalam balan sebagainya, dan kita sama-sama dengan pelajar itu untuk melihat apa yang berlaku bila kita tambahkan garam sedikit demi sedikit ke dalam air, dan kita lihat bagaimana perubahan berlaku kepada telur tersebut lah. Dia akan naik. The more salt we put insert in the water, sudah dia akan terapung. Buah-buahan, mango, banyak buah, macam buah lah, buah, dan kukumba dan sebagainya. Okay. Jadi dengan kita melihat menukar ingredient, tapi the proses yang sama, masih lagi menggunakan the proses kita nak terangkan tentang konsep the buoyancy force itu. Okay. Dan apa yang berlaku bila naik ke atas, dibiarkan beberapa ketika, bukan telur masin tadi, telur yang direndam dalam air garam itu, selepas satu ketika dia akan jatuh ke bawah. Okay. So ini menunjukkan bahawa telur tersebut is already compact, dia sudah mendapat ketumpatan yang tinggi, because the salt garam itu telah meresap dalam telur. So now the egg become heavier, become higher density, so dia akan drop to the bottom. Okay. Jadi ini menandakan bahawa dia telah ready lah sebenarnya untuk dimasak lah. Okay. Jadi pengalaman ini kalau kita tukar third space dalam classroom ini, so dia akan menjadikan pengajaran itu bermakna. Okay. Sama juga dalam proses untuk membuat hidroponik. Okay. So we can change the classroom itu small macam bengkel workshop yang untuk mereka hands-on aktiviti tersebut. Jadi ini akan menggalakkan lagi proses pembelajaran. Okay. So when we are associating the contextual knowledge dengan classroom teaching, kemudian ini akan menyebabkan berlakunya better science conceptual understanding. Dan of course dalam constructivist approach ini, kita tahu bahawa learning is a process yang melibatkan active construction of knowledge. So by having the social interactions, so ini akan memulihkan berlakunya pertukaran pengalaman antara pelajar dengan pelajar lain, dan akhirnya akan terbentuklah assimilations ataupun verification, sehinggalah terjadi satu equilibrium understanding tentang konsep yang mantap. Okay. And secara langsung ini melibatkan active social interaction. Jadi dalam proses ini melibatkan new knowledge found will go ratifications, dan akan menyebabkan berlakunya satu pengalaman pelajaran yang lebih komplit. Dan melalui pendekatan ini, so kita akan menggalakkan pelajar, beri autonomi kepada pelajar, doing science, talking science, and more importantly, practice science in their daily activities. Dan ini adalah contoh bagaimana satu exemplary lesson plans on teaching activities principles. So menggunakan konsep ini, ya saya mengambil idea tentang tadi sabuk yang terapung, di atas air, batu yang tenggelam di dalam air. So we can teach the simple activities principle by using the proverbs untuk sabuk timbul, untuk subjek, untuk batu tenggelam. Okay. So ini phase 1 orientation, maybe you can bring the daily experience, daily bring iced tea, shaved ice, cendol polo, and all this to show that the student have actually experience in these activities. So in the phase 2, elicitation of ideas, mungkin pengalaman dalam flash floods, flash floods, ataupun monsoon floods yang berlaku. Jadi we can
elicit students' experience about flash floods monsoon season, and restructuring the ideas so that we can relate to the concept of buoyancy. Di mana kalau dalam ini saya katakan bahawa daya julang itu sama dengan berat cecair. It is commonly, okay? Daya julang sama dengan berat cecair yang tersesar. Itu adalah bagi floating, dan dia sama juga dengan berat objek kalau objek itu dalam keadaan timbul. Dan the next phase is about the application of knowledge. Ini mungkin tadi lah, application dalam line picking industri, dalam proses pembuatan diplomasi dan sebagainya. Jadi kita nak apply the knowledge itu so that they can see the relevance between what we teach in the classroom can be applied outside to the classroom. Dan ini juga dalam proses pengalaman dengan beberapa objek cultural yang ada di sekitar pelajar. Okay. So, for example, like Asian battery shock. So ini merupakan satu the object yang can be bring to the classroom so that it can be related to teaching. Dan akhir sekali on the face reflections. Jadi boleh menggunakan satu ungkapan yang boleh menaikkan semangat pelajar. Okay. For example, like here when object is floating, so the berat cecair sama dengan berat objek. So boleh. So boleh. Aku juga budak cemerlang yang boleh maju dan sebagainya. Tapi kalau tenggelam, so dia daya julang is less than the weight of the objects. Okay. Jadi sebagai resolution to my talk lah, I think we as educators and educators need to revise the teaching strategies, looking into inductive instead of deductive, okay? Giving more autonomy to the students. I mean to have in their communities, and we also need to be sensitive to the cultural aspect, cultural objects, language, and also environments, whatever are available in surrounding them, and to put into practice new ideas. And of course, we should have this present spirit, continuous improvement to make our teaching strategies more motivating, engaging, and encourage the lifelong learning. Dan sekali, of course, the science itself, dia tidak akan kekal, tidak akan berjaya kalau we not integrate with other disciplines. We have to combine with the technologies, the engineering, mathematics, maybe arts also, the religious as well. So that you can see that science is not a silo subject, but it is related to our daily life, daripada hidup sampai kita mati. So, and finally kita akan mati juga ditanam dalam tanah. Okay, so itu adalah penghujungnya. Sebagaimana sains ini adalah satu subjek yang must be acquired by all students and must be seen easy to understand because it is very related and associated to our daily life, and also to explain the phenomena that happens around us. I think that's all of my sharing. Terima kasih. Thank you. Atau semesta. Thank you. Dan saya serah kembali kepada Oke, baik. Terima kasih kepada Tuan Dr. Muhammad Morawi Ali atas ceramahnya mengenai how to implementation and to our life in simple way, and it could be we can adopt it to teaching to the students. Okay.
Puan dan Tuan yang berbahagia, mungkin ada sesi question and answer yang akan saya berikan, mungkin tidak lama, atau mungkin juga bisa untuk sharing many ideas mengenai kolaboratif STEM yang bisa kita gunakan, tidak hanya untuk industri, melainkan untuk membujuk anak-anak supaya students supaya lebih menyukai pelajaran sains. Saya serahkan kepada participants, mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu. From Indonesia, from Malaysia, yes. Saya ada soalan, boleh saya tanya? Oh, silahkan Cikgu Imi, Iza Imi. Ya, Assalamualaikum, saya Iza, saya pelajar PhD. Sebenarnya saya banyak merujuk kepada Dr. Muhammad Nurawi untuk penulisan tesis dalam konteks Funds of Knowledge di Malaysia. Jadi saya nak tanya Dr. Nurawi lah, bagaimana dengan kita integrasikan Funds of Knowledge ke dalam pembelajaran sains atau khususnya fizik, dia membantu untuk mencapai equity. Itu yang pertama. Itu saya nak tanya pendapat doktor sendirilah. Dan yang kedua, bagaimana kita nak memastikan bahawa guru memahami funds of knowledge tu? Sebab ini juga sebenarnya adalah sebahagian daripada tesis saya. Itu doktor, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih. Silakan. Kepada yang bertanya, itu memang betul lah, konsep equity ini adalah satu konsep yang perlu kita terapkan dalam pengajaran kita. Sebab bila saya melihat pada fund of knowledge ini, fund of knowledge ini dia berada di mana-mana sahaja. Dia berada di sekitar pelajar, pengalaman harian pelajar, pengalaman budaya pelajar. Tidak kira sama ada pelajar itu berada di desa ataupun di kampung, di bandar, di mana-mana sahaja. So they are surrounded by their environment, their communities. So dia berinteraksi sosial dengan persekitaran. Jadi ini bermakna kalau kita boleh tak kira kita mengajar di kawasan luar bandar pun, kita mengambil pengalaman pelajar itu di luar bandar. Okay? Kalau kita mengajar dalam konteks belajar di kawasan bandar, so dia punya cultural experience dia berbeza dengan pengalaman anak-anak yang tinggal di luar bandar. So, whatever it is, kita cari fund of knowledge, bahasa ataupun pengalaman yang related to the contents ataupun kurikulum yang kita nak ajar. Jadi bila kita mengambil ini, bermakna kita memberikan equity kepada pelajar. Kita membolehkan semua orang belajar sains dengan dia memahami apa yang ada di sekitaran dia, apa yang ada kelebihan ataupun advantage. Tidak ada orang yang rasa sains ni hanya ada di bandar saja, tidak ada di luar bandar. Bahkan sains itu related, bukan saja di luar bandar, dalam rumah, luar rumah, so dalam kegiatan harian. Jadi kesemuanya melibatkan the science process, science skill, science thinking. Jadi ini yang kita kena sedarkan kepada pelajar, pada guru-guru utamanya, bahawa sains itu sentiasa berkaitan rapat dengan our activities. Okay? Jadi itu yang pertama dari segi equity. Maksudnya kita memberi peluang pembelajaran yang sama rata kepada pelajar. Mungkin pelajar kita tidak ada kemudahan internet di luar bandar, tapi kita mengambil pengalaman budaya itu ada. Memang setiap orang ada pengalaman budaya. Jadi maksudnya kalau kita boleh tap kekuatan ini, mereka akan faham sains. Maybe in terms of explaining mungkin berbeza, tapi yang pentingnya understanding the concept science and they can apply in their daily life, menjadi, kalau tidak menjadi insan yang berguna, yang boleh berdikari sendiri. Walaupun mungkin dia tidak cemerlang dari segi akademik, tapi menggunakan pengetahuan sains itu dia boleh menjadi mungkin farmers yang berjaya, menjadi seorang kontraktor yang berjaya dan sebagainya. Jadi dia menggunakan idea ini atau pengalaman ini. Dan berkenaan dengan bagaimana kita nak mewujudkan atau mengenali fund of knowledge ini. Jadi ini adalah satu yang saya kira tadi, satu usaha yang kena bersungguh-sungguh
untuk kita menjalani ataupun kita melakukan satu kajian ataupun mungkin sedikit pemerhatian yang lebih khusus. Sebab kadang-kadang memang lagu kita ni mengajar terus rujuk pada buku teks, mengajar terus konsep secara didaktif. Jadi kita nak supaya guru-guru kita ni memang dia kena explore. We have to explore what are available around surrounding the students. Bukan just merely go to class and teach. Dia kena jadi explorer. Maksudnya kalau kita nak inculcate the science ini, so the teacher must be very innovative. Dia mesti melihat kepada potensi-potensi fund of knowledge, cultural, and dia kena involve in maybe dengan discussion with peer group sebagainya, banyak kajian sendiri pembacaan untuk dia menggembulingkan all this knowledge into the classroom. Jadi maksudnya guru-guru ataupun pendidik sains kena proaktif, tidak hanya menunggu dalam kelas, maknanya kena explore, melihat kepada potensi-potensi yang kaya yang ada lah yang dalam sedang ada. Jadi memilih fund of knowledge yang sesuai ini adalah sesuatu yang actually akan menjadikan pelajar tu mereka rasa dihargai, dan kita akan menyebabkan kita akan directly encourage student to be more talkative, more participative dalam classroom. Okay. Jadi saya rasa kita kena melakukan penggalian ini secara agresif, ataupun mungkin kena ada pembukuan banyak lagi artikel ataupun pengalaman yang guru-guru memang ada, setiap guru memang ada pengalaman yang ada sesuai dengan budaya konteks mereka, dan kalau boleh digabungkan ataupun dibukukan menjadi satu model ataupun bahan rujukan kepada guru-guru lain. Saya rasa itu mungkin yang perlu dilakukan lah. Ya. Baik, kepada teacher Izzy. Ya, silakan. Pak Herman dari Indonesia. Silakan Pak Herman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Silakan, Dokter. Saya berikan sedikit komen lah. Jadi saya rasa memang betul lah dalam sains itu memang ada subjek sains yang khusus tentang sains fisiknya, kimianya, sains biologinya. Okay? Tapi itu adalah secara terasing-asing. Jadi apa yang Bapak lakukan itu mengadakan atau melakukan project based learning itu adalah satu pendekatan yang saya kira sangat bagus, sangat practical. Kerana dia betul-betul melibatkan the application of science ataupun knowledge dalam producing satu model ataupun satu artifact yang functionable, yang berfungsi. Okay? Dan ini menggalakkan pelajar itu bukan saja menggunakan pemikiran desain, bahkan dia juga menggalakkan kolaborasi, maksudnya interaksi antara pelajar yang saya kira kemahiran ini adalah yang sangat diperlukan dalam STEM ini. Kita nak supaya pelajar itu dia boleh collaborate dengan rakan-rakan dia, sharing the knowledge, buat semasarang brainstorming and come out dengan satu idea yang betul-betul kreatif yang boleh solve the problems. So, ini adalah yang kira-kira perubahan ataupun the trend yang perlu berlaku dalam pendidikan supaya sains itu dia nampak ada kaitan dengan subjek-subjek lain. Okay. Dan mungkin bila cikgu tadi memanggil guru lain untuk datang membuat komentasi, itu adalah saya kira sangat bagus sebab bila guru-guru datang berkongsi, jadi dengan secara langsung mereka juga akan menambahkan lagi pengetahuan, pengalaman mereka dan dia akan memberi input yang lebih holistik dan kita akan melihat bahawa sains itu dia hidup dalam diri pelajar itu dan dia menjadi satu sebati. Jadi kita lihat sekarang ni kalau sains dengan agama pun sangat important sebab kita tahu bahawa kita nak menghargai kehebatan kebesaran Allah Ta'ala, Tuhan. Jadi akhirnya dia tidak akan melalaikan kita. Kita belajar, kita juga ingat kepada pencipta. Jadi dia menjadikan satu pembelajaran yang bermanfaat selagi dan ini akan menghasilkan satu golongan yang kita sebut dalam golongan ulul albab. Maksudnya yang menggabungkan berbagai knowledge ni menggunakan ayat-ayat ataupun tanda-tanda, idea-idea daripada persekitaran digabungkan sekali menghasilkan sesuatu produk dan produk ini boleh solve the problem community. Jadi saya rasa dan dia menyebabkan pelajar tu rasa teruja, terangsang dan dia akan lebih memberi keyakinan ataupun motivasi kepada pelajar untuk terus come up with ada projek yang lebih baik dan ini akan menghasilkan budaya innovative thinking yang kita promote sekarang ni. Kita nak jadi pelajar tu yang innovative thinkers yang boleh menghasilkan, jadi dia boleh menjadi producer, not just the consumer. Itu pandangan saya. Datuk Prof, mungkin boleh komen. Ya, Prof mungkin bisa ditambahkan. Okey, terima kasih atas soalan dari rakan dari Indonesia tadi. Memang di sekolah kita mengajar mengikut subjek-subjek fizik, chemistry, biologi, mathematics dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat di negara-negara maju macam Singapura, macam Finland ya, guru-guru ini dia duduk bersama. Maknanya dia akan membincangkan apa dia punya kurikulum dan bagaimana dia nak melaksanakan kurikulum macam yang Dr. Muhammad Narawi share tadi, you know. Dan kalau kita lihat untuk konsep konstruktivis tadi tu, di mana is a student centered, project based, maka apabila kita mengajar mathematics pun memang kita kena tekankan konsep-konsep mathematical modeling dia, theorem Pythagoras dia dan sebagainya, tetapi dia tidak boleh bersendirian. Dia mesti juga dikaitkan dengan konsep biologi, dengan konsep equity tadi, dengan konsep chemistry kalau dia nak mengadakan projek yang melibatkan pembentukan measure, katakan. Measurement is there, tetapi bahan yang dibuat measure tadi tu pun kena tahu tentang texture dia.
tentang sains dia. Tetapi bila di dalam kelas matematik, konsep matematik akan lebih, tetapi ada dikaitkan dengan konsep fizik, biologi dengan sains. Begitu juga dengan how to engineer the thinking. Di situlah nanti macam yang dalam saya punya ucapan awal tadi tu, memang kita kena kuat dia punya content, physics, mathematics, science, biologi dan sebagainya, tetapi dia juga mesti disokong dengan kemahiran STEM yang banyak yang dikongsi oleh Dr. Muhammad Narawi tadi tu tentang inquiry lah, tentang how they blend, the hybrid between yang languages dan lain tadi tu. Jadi dengan ini anak-anak tu akan nampak the way forward. Kalau tidak, contoh dia belajar mathematics, y sama dengan x kuasa 2. Then rate of change dy dx sama dengan 2. Tapi dia tak nampak apa gunanya ni. You know, ataupun dia belajar konsep Pythagoras tadi tu. Given a right angle triangle, a squared plus b squared is equal to c squared, itu dia solve a problem. Tapi dia tak nampak konsep ni digunakan di mana. Kalau dia gunakan buat rumah. Tapi tadi Dr. Nawawi pun ada cerita tentang buat construction rumah dan sebagainya. Matematik ada di situ, bahan ada di situ. Ini yang kita kena ubah teknik pengajaran kita dalam kelas sekarang ni supaya anak-anak kita dapat meneroka apa yang dia belajar tadi tu dapat digunakan dalam kehidupan seharian dia. Dan apa career, macam tadi banyak contoh-contoh career yang Dr. Muhammad Narawi dah kongsi dengan kita. So these the things yang di Malaysia, di Indonesia, di Thailand, Brunei dan sebagainya, Pakistan, so kita kena berubah. We have to change our way of teaching dan juga ada mix of formal and informal. Tapi macam tadi, seronok saya tengok ada juga bahasa Melayu tadi tu, ya, yang dikaitkan dengan proverb-proverb, di mana itu juga menyebabkan guru-guru bahasa juga, bukan guru matematik atau guru sains saja yang fokus kepada STEM, tetapi guru bahasa juga boleh menekankan tadi. Banyak contoh-contoh yang Dr. Muhammad Narawi dah kongsi dengan kita tadi tu, yang sabut, yang minyak panas lah apa semua. So it's very interesting. Jadi ini adalah satu format yang baru dan ini juga kita boleh kaitkan dengan sekarang Fourth Industrial Revolution. Ya, the Fourth Industrial Revolution sekarang berkaitkan dengan coding, dengan robotics dan sebagainya. Jadi konsep-konsep ini kita boleh selitkan dengan apa yang berada di sekarang. Dan tadi juga disebutkan tentang biomed, yang penyakit, COVID, apa semua sebagainya. How kebersihan, kesihatan dan juga konsep-konsep dalam chemistry, physics tadi ditekankan. So we can use that dalam COVID punya how the student should take care. Bila student dah faham project base yang dengan apa yang dia belajar dengan kehidupan sekarang yang kita menghadapi pandemik COVID sekarang ni, baru anak-anak tu kata, wow, this is fun. This is something I can do. This is something that we should move forward to help our country. Bukannya kita pembelajaran tadi tu hanya memorize, hanya digunakan dalam untuk lulus dapat A, tetapi tak digunakan dalam kehidupan seharian. Kenapa kita tak boleh membendung COVID-19 sekarang ni? Kita tak ada vaksin. Kenapa kita tak ada vaksin? That's why kita memerlukan ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu yang how to bentuk vaksin ni tadi. So this is the trying, macam di Indonesia, dia dah cuba dengan herbs dan sebagainya sekarang kan. Ada kajian-kajian. That's very good. So this is the way forward. We have to open up our educator, our teachers, our industry partner, supaya anak-anak kita di sekolah tadi tu, they open up their mind. Bukan hanya menghafal-hafal, dapat A tetapi tak ada makna. They cannot use dalam everyday life. So apa yang cikgu rakan kita di Indonesia soalkan tadi, comment is a very good.
So I think this is way forward yang kita kena buat antara Malaysia, Indonesia, Brunei dan Thailand serta rakan-rakan Pakistan yang juga berada dalam grup yang sekarang ni. Terima kasih. Back to you, Ibu Roma. Oke, terima kasih Prof. Baik, ini sepertinya waktu sudah semakin siang. Mungkin saya batasi untuk satu question, penanya saja, atau ada yang mau sharing mengenai apa yang mungkin jadi experience-nya, bisa di-share di sini. Silahkan, mungkin satu orang lagi ya, karena ini juga sudah sepertinya sebentar lagi juga sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Kalimantan Indonesia. Bagaimana di Malaysia, Prof ya? Sudah ini juga ya, udah siang ya. Ada lagi yang mau bertanya atau ingin sharing? Boleh saya tanya Ibu? Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua. Thank you very much for hosting this. Definitely to NSA as well as our esteemed colleagues over in Indonesia. For your information, everything that's been mentioned by Dr. Norawi and the rest, at least in the Malaysian context, the Malaysian Education Department attempted to roll out something similar to that. It was called Elemen Berentas Kursus, or multi-course elements. However, it didn't work out for various reasons lah. So I would like to hear from teachers and those who are involved in development of something like this to create the funds of knowledge. What were the challenges that you faced in creating this? Apakah cabaran yang dihadapi apabila menghasilkan unsur-unsur sedemikian? Are there problems from the schools? Were there resistance from government officials? Because we need to understand the reality on the ground so that we can overcome these challenges. That's my question. Itu soalan saya. Terima kasih. Baik, silahkan Dr. Norawi Ali. Dokter, mungkin tolong di-unmute dulu speaker. Yes. Jadi idea untuk merotasi kurikulum tadi memang satu ide yang sangat baguslah kan, kerana kita nak melihat adanya satu integrasi ya, integrasi yang sepadu lah dalam semua subjek ya. Tapi seperti idea itu memang bagus, tapi pelaksanaannya di peringkat sekolah tidak begitu memperasankan ya. Jadi ini mungkin dari segi perhatian saya dan mungkin guru-guru yang lebih tahu apa yang berlaku di sekolah. Tapi saya melihat kerana penekanan kepada hambatan untuk peperiksaan itu memang cukup besar, cukup hebat. Jadi guru-guru seperti terikat ataupun rasa satu tanggungjawab yang sangat besar untuk menghabiskan silibus. Memandangkan itu merupakan hambatan yang pertama. Jadi ini menyebabkan mereka sukar untuk involve ataupun kolaborasi dengan rakan-rakan ataupun dengan guru-guru subjek lain. Okay. Itu yang pertama saya kata. Tapi mungkin pihak sekolah mungkin boleh mengadakan aktiviti yang berbentuk komuniti yang juga boleh menggabungkan sebenarnya guru-guru itu untuk involve sama dalam proses ataupun pembelajaran. For example, macam contoh yang pengalaman saya lah sebagai pengurusi PIBG sekolah dengan Muhammad Ahmad di Glogor ni, kami mengadakan satu program, we call it the stream sembelihan ayam. Stream. Okay. Jadi dalam projek ini kita menggabungkan guru-guru, semua warga sekolah itu, guru agamanya, guru sainsnya, guru masakannya, pelajar dan juga komuniti lah untuk involve dalam proses dalam projek sembelihan ayam. So in the slaughtering chicken itu kita explain the aspect science yang involve, the teknologi, penggunaan pisau dan rasa kesian belas kita kepada binatang, kemudian kebersihan dan sebagainya. Digabungkan dan melibatkan semua komuniti, guru-guru, pelajar hadir, dan
hasil ayam itu diproses, dimasak oleh guru-guru, dimakan bersama. Jadi saya kira ini satu mungkin permulaan lah yang melibatkan gabungan daripada semua komuniti sekolah itu. Jadi dengan ada itu, nampak STEM itu mula dilihat bersepadu. Okay, maknanya guru-guru melihat rupanya aplikasi ini bukan saja terhad kepada subjek tertentu, bahkan dia across the curriculum. Dan saya rasa inilah, kalau banyak lagi projek lain yang boleh digabungkan ataupun melibatkan sokongan, terutamanya of course lah pentadbir sekolah itu kena ada mindset yang jelas tentang STEM ni, supaya bila mereka jelas, maka ada kalanya kita boleh menggabungkan guru-guru, bukan saja strict kepada perasaan. Jadi itu saya rasa lah mungkin yang saya dapat lihat pengawatan saya. Baik, terima kasih Dr. Nurul Ali. Nanti bisa Dokter tutup untuk kuliah kita materi kita pada hari ini. Dan ini saya perhatikan di kolom chat juga banyak yang berdiskusi. Sangat baik sekali, terima kasih. Tuan Dr. Muhammad Karawi, mungkin bisa silakan ditutup untuk mengakhiri materi kita. Sebagai mengakhiri, saya berharaplah mudah-mudahan apa yang kita kongsi ini memberi manfaat bersama, dan kita sebagai sains educator ataupun pendidik semuanya kena bersikap lebih terbuka dan willing to learn, willing to improve our way of teaching and incorporating berbagai aspek rempah ratus